Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Jadi, sebelum saya melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang izin? Atau ada yang tidak berangkat? Oh, berangkat semua. Lebih baik saya presensi saja ya. Oke, yang pertama, Aan Naisya Triayu, apakah hadir? Hadir. Oke, Afan Fariza Rohman? Hadir. Agus Nur Wakil? Hadir. Oke. Baik, karena semuanya hadir semuanya, mari kita mulai pembelajaran kali ini ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Kalian tahu tidak apa itu teks negosiasi? Iya benar. Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar ya. Negosiasi itu juga sering kita jumpai di pasar ya, seperti pasar gitu. Kalau kita ikut ibu ke pasar gitu, kita sering melihat orang bernegosiasi dalam membeli sesuatu ya, entah itu buah, entah itu sayuran dan lain sebagainya, pasti ada negosiasi. Negosiasi itu, ayo ada yang tahu apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Antara siapa? Antara satu pihak dengan pihak yang lain. Contohnya antara penjual dan pembeli. Gitu. Nih, ada juga nih pengertian negosiasi menurut KBBI. Apa itu? Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan menurut JS Badudu itu siapa? Itu adalah pakar bahasa Indonesia. Negosiasi adalah perundingan yang bersifat tawar-menawar agar didapat kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada juga pengertian negosiasi menurut buku Bahasa Indonesia, buku siswa Bahasa Indonesia yang kalian pegang saat ini. Apa itu? Negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain gitu. Jadi intinya proses negosiasi ini ialah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama gitu. Jadi tidak boleh ada yang rugi antara pihak yang satu gitu. Jadi harus saling menguntungkan. Jadi harus ada kesepakatan. Kemudian tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi itu apa? Mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan ya. Jadi negosiasi itu tidak dapat dipaksakan. Harus benar-benar kayak rela sama rela gitu, setuju sama setuju gitu. Tidak boleh ada pihak yang memaksa pihak lain seperti itu. Kemudian struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu ada apa aja? Yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Nah, yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah proses awal dari negosiasi saat pembicaraan atau proses tawar-menawar mulai dilakukan. Kemudian yang kedua ada pengajuan. Apa sih pengajuan? Pengajuan adalah proses dilakukan satu pihak untuk mengungkapkan keinginannya akan pihak lain. Kemudian struktur yang ketiga adalah penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah inti dari negosiasi itu sendiri. Penawaran timbul karena adanya pengajuan. Kemudian ada persetujuan. Jadi persetujuan itu adalah hasil dari negosiasi di mana kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Jadi sebelum adanya persetujuan pasti ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu merupakan struktur teks negosiasi ya. Tadi ada 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian pengajuan, kemudian penawaran, dan akhirnya ke tahap terakhir yaitu persetujuan. Setelah kita memahami struktur
teks negosiasi, kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ada apa aja? Yang pertama adalah bahasa persuasif. Bahasa persuasif tuh yang seperti apa? Bahasa persuasif adalah suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Seperti pada contoh kalimat seperti ini. Bagus itu Mi, sangat pantas baju itu untuk dipakai ke acara formal atau formal. Kemudian mangga itu manis Bu, dagingnya tebal dan enak. Seperti itu. Murah juga. Nah, seperti itu merupakan membujuk untuk membelinya, seperti itu. Dan yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu ialah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu atau sesuatu hal. Contohnya seperti apa? Mangga itu manis. Itu kan memberikan informasi maupun berita mengenai sesuatu, mengenai mangga. Kemudian yang ketiga adalah kesantunan bahasa. Apa itu kesantunan bahasa? Jadi di dalam teks negosiasi ini harus menggunakan bahasa yang santun antara kedua belah pihak. Nah, ini agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Kemudian yang keempat adalah menggunakan konjungsi. Teks negosiasi ini menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi. Contoh konjungsi itu adalah seperti kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu ada kalimat efektif. Kalimat efektif itu artinya suatu kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, serta dapat menyampaikan secara tepat. Jelas di sini maksudnya itu agar mudah dipahami baik si pendengar ataupun pembaca. Kemudian tepat itu maksudnya dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku gitu. Kemudian yang keenam adalah berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu apa? Kalimat yang diutarakan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud maupun tujuan tertentu. Mungkin hal ini merupakan bentuk komunikasi secara lisan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti contohnya itu ada yang mengucapkan salam, ada yang menjawab salam. Kemudian ada yang bertanya, ada yang menjawab. Seperti itu. Ya, kebahasaan yang ketujuh yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Maksudnya gimana? Di dalam negosiasi ada seseorang yang memerintah dan timbal baliknya ada yang memenuhi perintah tersebut gitu. Baik secara langsung maupun tidak. Seperti contohnya, saat Anda belanja, Anda memerintah atau meminta tolong umumnya dilakukan oleh pembeli, seperti mengambilkan baju yang Anda inginkan tersebut. Misalnya ini bajunya kekecilan, terus meminta untuk meminta baju yang ukurannya lebih besar gitu. Lalu si pihak satunya itu memenuhi perintah tersebut. Gitu. Kemudian seperti mengambilkan ukuran yang lebih besar dari baju yang tadi udah dicoba. Dan yang selanjutnya ialah merumuskan ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi itu ada apa aja? Adanya partisipan, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, kemudian terjadi kesepakatan sebagai hasil akhir negosiasi, dan yang terakhir adalah adanya pengajuan dan penawaran. Saya akan tampilkan contoh teks negosiasi ya. Teks negosiasi itu ada 5 soal ya, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama soalnya adalah siapa pelaku dalam dialog tersebut. Siapa pelaku dalam dialog tersebut? Iya, penjual dan pembeli. Kemudian soal kedua adalah bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut. Oke, mari kita bahas ya. Jadi, pembeli itu menawar harga mangga yang semula 30.000 itu menawar dengan harga 20.000.
Kemudian penjual itu tidak memperbolehkan karena itu mangganya itu matang sempurna, bukan karbitan, itu matang di pohonnya seperti itu. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, ya, harganya menjadi 28.000 dan akhirnya pembeli itu menyetujuinya. Kemudian bagaimana tanggapan penjualnya? Penjualnya akhirnya menyetujui dengan harga 28.000 ya. Dengan harga 1 kilo itu 28.000 ya, menyetujuinya. Keempat adalah apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Iya, terjadi. Kesepakatannya tadi bagaimana? Oh iya ya, jadi jawabannya nomor 4 itu iya, terjadi. Kemudian soal nomor 5, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Jadi kesepakatan itu terjadi saat akhirnya penjual itu memberikan harga 28.000 sekilo dan si pembeli itu meminta harga 28.000 itu mangganya memilih sendiri ya, jadi itu kesepakatannya. Kemudian penjual mengajukan kesepakatannya itu dengan tidak boleh memilih yang besar-besar, jadi harus ya campur gitu ya, mungkin ya tidak boleh memilih yang besar-besar karena nanti penjualnya bisa rugi, seperti itu. Kemudian yaitu ada cara menyampaikan pengajuan dan penawaran ya. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran itu dilakukan seperti apa? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Seperti tadi di kaidah kebahasaan ada bahasa santun ya, harus menggunakan bahasa yang sopan santun. Kemudian yang kedua adalah tidak memihak pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Seperti teks tadi itu saling menguntungkan atau tidak? Iya, saling menguntungkannya adalah si pembeli dapat memilih buah mangga sendiri, si penjual adalah si penjual untungnya yaitu si penjual itu untungnya harganya menjadi 28.000 yang semuanya dinegosiasi hanya 20.000 ya. Yang keempat adalah disertai dengan alasan yang kuat. Ada contoh teks lagi nih ya, saya akan bacakan. Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut ini ya. Penjual 30.000 Bu, murah. Kemudian pembeli menjawab, boleh kurangkan Bang. Kemudian penjual menjawab lagi, belum boleh, barangnya bagus loh Bu, ini bukan barang karbitan, masak pohon, jadi matangnya itu di pohon. Kemudian pembeli menjawab, iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya, gitu. Jadi pembeli maupun penjual dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, kemudian serta disertai dengan alasan. Alasannya yaitu karena matang di pohon, kemudian kan lagi musim Bang. Nah, itu kan alasan yang tepat. Menyampaikan alasan merupakan cara yang halus untuk membujuk pihak lain. Kemudian ada syarat tercapainya persetujuan dan atau kesepakatan. Syaratnya apa aja? Adanya sebuah kesepakatan itu adanya sebuah kesepakatan persetujuan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Jadi ada persetujuan itu ya memang sama-sama setuju gitu. Jadi tidak memaksa pihak lain atau tidak kamu harus setuju Bu gitu, kamu harus beli ini. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus ada kesepakatan atau persetujuan tanpa memaksa. Kemudian dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Ini ada contoh juga teks antara Ayah dan Rani. Saya akan bacakan teksnya. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal
Ayah seakan sengaja menggoda Rani. "Yah?" tanya Rani tak sabar. "Ayah, asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal yang positif." Seperti itu bisa disimpulkan ketika pihak yang mengajukan tuntutan atau Rani menyepakati persyaratan yang ditetapkan ayah, yaitu apa persyaratannya? Asal Rani belajar dan berjanji untuk menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Itu adalah persyaratan, baru terjadilah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi itu menguntungkan kedua belah pihak. Apa itu keuntungannya? Yang pertama, Rani mendapatkan HP baru yang diinginkan. Kemudian ayah mendapatkan hadiah prestasi belajar yang baik dari Rani. Nah, itu saling menguntungkan. Kemudian di KD 4.10 itu ada menyampaikan pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tertulis. Yang pertama itu ada menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Teks negosiasi itu disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Ada yang dialog, ada yang cerita pendek, atau berbentuk surat. Nah, dialog itu contohnya yang seperti apa? Seperti tadi, penjual dan pembeli mangga. Kemudian kalau dalam cerita pendek itu seperti Rani dan ayah. Kalau berbentuk surat ya hampir sama seperti itu. Kemudian ada lagi menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dengan cara menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengandung alasan yang dapat diterima oleh semua pihak, oleh kedua belah pihak, dan mengandung bukti bahwa alasan dapat meyakinkan itu. Oke, jadi itu materi mengenai teks negosiasi ya. Oke, sekarang waktunya udah hampir selesai jam pelajaran kita. Jadi saya akan memberikan kesempatan buat semuanya untuk bertanya atau berdiskusi mengenai teks negosiasi ini. Ayo, siapa yang ingin bertanya atau mendiskusikan ya, berdiskusi sebelum jam pelajaran hari ini selesai. Oke, baik, kalau jika memang tidak ada yang ingin bertanya mengenai teks negosiasi ini karena saya telah selesai menjelaskan materi teks negosiasi ini, pada minggu depan kita akan ada tugas seperti itu. Jadi tugasnya saya akan sampaikan hari ini, kemudian akan ditayangkan atau dipresentasikan minggu depan ya. Jadi tugasnya seperti ini. Kalian menyusun teks negosiasi ya, kemudian kalian mempraktikkan ya berupa video ya. Ini tugasnya kelompok, tiap kelompok 4-5 orang. Kemudian kalian mempresentasikan ya, jadi tidak hanya membuat video tapi kalian juga membuat PowerPoint mengenai teks negosiasi dan kalian presentasikan, kemudian menayangkan video negosiasi tiap kelompok ya, terus kemudian menjelaskan. Nah, untuk kelompok lain silahkan mengomentari dan merevisi teks negosiasi yang telah disusun seperti itu, atau mencatat hal-hal yang penting ya, seperti itu. Karena jam pelajaran hari ini telah selesai, jadi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.